Saya, Renata Navega Salehi dengan NIM 1922-1028 akan mempresentasikan hasil literatur review saya mengenai metode penilaian konsumsi pangan non-konvensional. Berikut ini merupakan identitas jurnal yang berjudul Use of Web-Based Dietary Assessment Tool atau Riksmatenflex in Swedish Adolescent, yaitu Comparison and Validation Study. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai validitas Flex atau alat assessment diet berbasis web pada remaja Swedia dengan yang pertama itu membandingkan hasil asupan energi dan makronutrien dengan 24-hour recall. Yang kedua yaitu membandingkan asupan energi dengan estimasi total energi expenditure dan yang ketiga yaitu membandingkan asupan whole grain serta buah dan sayur dengan biomarker plasma. Dan yang terakhir itu mengevaluasi performanya dibandingkan dengan wawancara recall. Nah, untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu randomized crossover validation study. Dan untuk lokasi dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan di sekolah-sekolah di berbagai wilayah di Swedia dengan subjek sebanyak 78 remaja usia 11-12 tahun dari kelas 5, 8, dan juga 11. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rexmaten Flex Diet atau web-based 24-hour data recall, interviewer administration 24-hour recall, dan juga pengukuran biomarker, serta pemakaian accelerometer 7 hari untuk EIS. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, rata-rata asupan energi yang dicatat melalui Rexmaten Flex adalah sekitar 8% lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi kebutuhan energi. Dengan perbedaan yang signifikan secara statistik yaitu P sama dengan 0,03. Kemudian untuk konsumsi buah, sayur, dan whole grain, kedua metode tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu uji biomarker menunjukkan korelasi moderat antara asupan whole grain dan resorcinol pada Dexmatenflex yaitu 0,36 di mana P sama dengan 0,002. Sementara itu hubungan antara konsumsi buah sayur dan karotenoid tergolong lemah meski korelasi tertinggi terlihat pada lutein zeaxanthin yaitu 0,46. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi antara asupan energi dan EES lebih kuat pada Rexmaten Flex yaitu 0,34 dibandingkan dengan metode recall yaitu hanya 0,16. Adapun kelebihan dari jurnal ini yang pertama yaitu validitas data itu diperkuat melalui pembandingan dengan biomarker seperti al alkylresorcinol dan karotenoid serta pengukuran aktivitas menggunakan accelerometer. Kemudian yang kedua yaitu instrumen ini tuh mudah dipakai dan fleksibel untuk diaplikasikan pada berbagai rentang usia. Yang ketiga yaitu pembelian sampel mencerminkan kondisi survei nasional dan yang terakhir yaitu pengumpulan data konsumsi pangan tuh dapat dilakukan dengan biaya yang relatif efisien. Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu yang pertama, banyak peserta tidak menyelesaikan penelitian hari kedua sehingga analisis per kelompok menjadi kurang optimal. Yang kedua yaitu biomarker menunjukkan variasi biologis yang cukup besar sehingga hubungan antara nilai biomarker dan asupan cenderung rendah. Yang ketiga yaitu perhitungan TEE berbasis accelerometer belum sebenarnya akurat untuk kelompok remaja sehingga estimasinya bisa menyimpang. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Rix Martin-Flex memberikan estimasi asupan energi, buah sayur, dan whole grain yang sebanding dengan 24-hour recall dan menunjukkan validitas yang cukup baik terhadap biomarker serta EES. Alat ini dinilai efektif dan menjanjikan untuk digunakan dalam survei diet nasional dan penelitian skala besar lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.